Ya, insya Allah, Ustaz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'd. Baik, Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul lagi dan bertemu lagi di kajian kita ini atau ngaji online pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, dan kita sebagai umatnya yang kelak insya Allah akan dipertemukan di akhirat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik, perkenalkan dengan saya Muhammad Nasrullah yang insya Allah akan menemani sahabat donatur YDSF 1 jam ke depan yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Irwan yang insya Allah akan menjelaskan nanti tema kita pada malam hari ini. Baik, kita sapa terlebih dahulu nggih Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Nasrullah. Sehat Ustadz. Bagaimana? Alhamdulillah, bismillah, sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, eh insya Allah untuk pada malam hari ini sudah lumayan banyak ya yang sudah masuk. Sedangkan untuk penanya beruntung pada malam hari ini insya Allah ada merchandise ya. Jadi maka dari itu selalu disimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Irwan. Nanti insya Allah akan kita beri kesempatan untuk bertanya. Nah, penanya yang terbaik nanti insya Allah akan mendapatkan merchandise dari kami. Baik. Nah, untuk kajian pada malam hari ini yaitu dengan judul Spesial Hari Ayah Nasional. Ayah baik-baik aja. Nah, kenapa kok kita angkat tema ini atau judul ini yaitu ide Hari Ayah yang awalnya dicetuskan oleh Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi atau disingkat PPIP pada tahun 2004 dalam suasana Hari Ibu Nasional. PPIP mengadakan sayembara menulis surat di Solo, di Jawa Tengah. Menariknya, salah satu surat yang diterima oleh PPIP bertuliskan pertanyaan terkait kapan diadakan sayembara menulis surat untuk ayah. Dari sinilah lalu pihak berbagai proses dilakukan dan pihak pemerintah memutuskan Hari Ayah Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 November. Nah, sahabat, menjadi seorang ayah tentu tidak mudah ya. Kepala keluarga yang mengemban tanggung jawab penuh sesuai syariat Islam, maka kita hendaknya tak kenal lelah untuk menyiapkan diri atau ayah terbaik. Maka dari itu jangan pernah meragukan perjuangan seorang ayah. Karena apa? Karena kita tidak tahu perjuangan seorang ayah di luar sana itu seperti apa. Bagi ibu-ibu mungkin melihat suaminya jangan pernah lelah, jangan pernah apa ya mencari kesalahannya saja, akan tetapi berusahalah untuk menerima apa yang sudah diberikan oleh suami atau ayah-ayah kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, lebih detailnya mari kita simak penjelasan dari Ayah Irwan Rinaldi, praktisi dan konselor keluarga pada kajian malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Ustadz Irwan. Terdengar suara saya, Ustaz? Jelas Ustadz? Oke. Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
ibu-ibu dan bapak-bapak, ustadz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para dermawan, mudah-mudahan Allah selalu memudahkan, melimpahkan rezeki yang halal dan baik buat kita semua, dan kita bisa berbagi dengan di LSF untuk semua kemanfaatan yang sudah sama-sama kita dengar, kita lihat tadi, sampai ke Palestina, sampai ke Myanmar, dan terutama di dalam negeri kita. Mudah-mudahan bertambah banyaklah hendaknya para dermawan ini insya Allah. Bapak dan Ibu yang melakukan semua taala, kepada saya diamanahkan mendiskusikan sebenarnya. Jadi saya bukan pakar nih Ustaz Nasrullah, mendiskusikan persoalan seorang dewasa yang kadang-kadang ya nggak bisa mengungkapkan bahwa dia sayang sama anaknya, tapi dia ungkapkan dengan bercucuran keringat gitu ya. Kadang-kadang laki-laki dewasa ini dikatakan tidak mencintai anaknya, tapi dia bisa menangis ketika naik motor di dalam helm itu dia bisa menangis gitu Ustaz Nasrullah. Tapi dia setelah itu di depan anaknya dia menjadi seorang laki-laki yang sangat tegar, di depan istrinya dan jadi seorang laki-laki yang sangat tegar. Laki-laki dewasa itu bernama ayah gitu. Banyak sekali luka sebenarnya, baik luka secara fisik maupun luka secara batin yang dialami, tetapi fitrahnya dia nggak menunjukkan itu karena para ayah yakin betul beginilah kami masuk surga gitu. Jadi kalau kami ungkapkan itu, oh kami lelah nih nyari uang, khawatirnya kami nggak dapat tiket surga gitu loh Ustaz Nasrullah. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita mau diskusikan sosok ini seperti apa karena penting. Saya di dalam sepanjang saya bekerja di dunia parenting terutama keayahan ini, saya berhadapan banyak itu ketika saya menjadi konsultan di beberapa lembaga negara. Misalnya saya menemukan juga persoalan-persoalan, sebenarnya persoalan banyak di negara kita ini kembali kepada persoalan sosok ini, laki-laki dewasa ini Ustaz Rasulullah. Kadang bahkan ada persoalan korupsi, persoalan narkotika, persoalan politik, persoalan yang lain-lain. Sebenarnya bukan karena persoalan aspek yang lain, tapi lebih kepada persoalan seorang laki-laki terjebak dalam korupsi, dalam narkoba, dalam persoalan pergaulan bebas seksual dan lain-lain. Sebenarnya persoalan adalah uh, sepanjang saya bekerja di dunia pengasuhan ini pasti ada gowong gitu loh Rasulullah di dalam proses tumbuh kembangnya dia ada ruang kosong gitu. Terutama mungkin yang sering saya temukan adalah ruang kosong yang paling banyak ayah itu ada di ruangan ketika umur 9 sampai umur 15 tahun gitu. Di saat dimana memang dia harus dilaki-lakikan oleh ayahnya atau oleh orang di sekitar dewasa di sekitar dia, mungkin dia oleh guru-gurunya ketika dia berumur 9 sampai 15 tahun, karena itu potensi kelaki-lakian yang sangat luar biasa, hormon kelaki-lakian yang berkembang sangat baik, tetapi dia nggak mendapatkan simulasi kelaki-lakian. Maka ketika dia besar tumbuh secara fisik badannya, tetapi perkembangan spiritualnya tidak laki-laki, perkembangan emosional tidak laki-laki, perkembangan intelektual tidak laki-laki. Ketika nanti dia menjadi seorang, mungkin dia memimpin, menjadi pejabat, kemudian secara fisik dia tumbuh luar biasa, tapi secara emosional nggak tumbuh sebagai seorang laki-laki gitu. Jadi pemimpin yang sok, yang arogan, pemimpin yang mungkin tidak bisa menggunakan intelektualnya gitu ya, pemimpin yang mungkin spiritualnya rendah gitu, pemimpin yang dia punya kekuasaan tapi dia miskin dalam persoalan kekuasaan spiritual karena umur 8 sampai umur 15 tahunnya dia tidak lihat-lihatkan secara spiritual. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita diskusikan ini maaf. Nah, saya ngasih judulnya ini, Ustaz Nasrullah jadi ayah teguh generasi tangguh gitu. Jadi intinya memang di persoalan keteguhan seorang ayah gitu. Apakah dia teguh secara spiritual, teguh secara emosional, teguh secara intelektual, teguh secara sosial, teguh secara gitu. Nah, insya Allah keteguhan itu mudah-mudahan dia akan melahirkan generasi yang tangguh juga insya Allah. Nah, menjadi tantangan bagi kita adalah ada ayah yang dia teguh secara fisik gitu Ustaz Rasulullah, tapi dia nggak teguh secara spiritual. Ada yang dia teguh secara spiritual, tapi dia nggak teguh secara intelektual gitu. Ada yang dia teguh secara sosial, dia gampang bergaul dengan yang lain-lain, tapi dia nggak teguh secara fisik atau nggak teguh secara emosional. Nah, kita
ingin ayah yang teguh, yang teguh di 5 hal yang tadi itu. Sebelumnya kita ngelihat dulu ada beberapa fenomena Ustaz Nasrullah tentang anak remaja yang zaman now, yang sekarang orang sering menyebutnya gejala fatherless itu. Nah, kita melihat ini Ustaz Nasrullah dan Bapak dan Ibu bukan dalam rangka kita pesimis ya Ustaz ya, tapi dalam rangka sebenarnya ada beberapa fenomena yang kita nggak bisa lari dari fenomena itu ada di hadapan kita. Nah, ini yang sudah sering Bapak Ibu juga ketahui dan sering juga melihat, nah, generasi anak-anak yang kekurangan ayahnya itu sering orang menyebut dengan generasi belas ini, generasi yang sifatnya seperti ini Ustaz Rasulullah. Anaknya gampang bosan gitu. Kenapa dia gampang bosan? Karena sehari-hari itu bentuknya rutin gitu. Ayahnya pertanyaannya itu terus gitu. Nggak ada sesuatu yang surprise gitu. Padahal di tahap perkembangan tertentu itu anak-anak membutuhkan sesuatu yang surprise gitu, sesuatu yang sifatnya tidak linear gitu Ustaz Nasrullah, tapi zigzag gitu, karena memang dia butuh curiosity yang rasa ingin tahu yang luar biasa, dia butuh kejutan-kejutan dalam hidupnya gitu. Tapi hidupnya itu bisa dia tebak aja gitu. Nanti ayah pulang pasti ini, ayah pulang nanyain gimana PR-ku, terus gimana gimana gitu. Jadi nggak ada yang nggak ada yang surprise gitu. Yang kedua adalah lonely. Lonely itu terutama di dalam ini Bapak dan Ibu di dunia yang gadget ini kan yang era digital ini di rumah kadang-kadang traffic komunikasi itu banyak sebenarnya, cuman sepi gitu karena lewat WA semuanya gitu Ustaz. Jadi semuanya lewat WA. Ayahnya komunikasi dengan ibunya lewat WA, ibunya komunikasi dengan anaknya lewat WA. Padahal mereka satu rumah gitu. Nah, di umur-umur di saat-saat itu anak-anak merasa kesepian gitu, tidak ada kosakata yang dia dapatkan dari bapak ibunya, tidak ada kosarasa yang dia dapatkan dari ibunya. Nah, ketika dia lonely ini sudah barang tentu secara fitrah dia mencari sesuatu yang sifatnya ramai dalam tanda petik gitu. Nah, otomatis dia akan pergi ke tempat yang lain. Kemudian ciri-ciri anak kita satu lagi itu yang mengalami fatherless itu angry. Angry itu satu teguh adalah anak-anak yang kalau dia menghadapi persoalan itu pilihannya cuma dua. Kalau dia nggak kabur, kalau nggak dia marah gitu. Jadi kalau dia nggak ngamuk, kalau nggak dia ngamuk, kalau nggak dia lari dari persoalan itu. Kemudian yang ke berikutnya dari belas itu adalah anak yang stres itu. Stres ini dua saat Nasrullah disebabkan oleh stres pengasuhan. Stres pengasuhan itu terjadi karena bapak ibunya nggak sama, nggak kompak gitu loh, Ustaz, bapak dan ibu. Jadi bapaknya polanya seperti apa, ibunya polanya seperti apa. Ibunya membangunkan anaknya seperti apa, ayahnya membangun anaknya seperti apa. Ibunya mendisiplinkan anaknya seperti apa, ayahnya juga seperti apa gitu. Jadi mereka nggak pernah polanya nggak pernah sama. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu anak yang mengalami stres gitu. Dia nggak tahu gitu Ustaz Nasrullah, dia aku mau ikut ayah apa mau ikut ibu ya gitu. Hanya dengan persoalan bangun pagi saja itu anak-anak menjadi mengalami self image atau citra diri yang membingungkan gitu. Nah, Bapak dan Ibu seperti yang Bapak Ibu ketahui, kalau anak di umur sampai 7 tahun citra dirinya, self image-nya itu hancur-hancuran, dia bingung mau ikut ibu mau ikut ayah, nanti di umur-umur 8 sampai 15 tahun dia susah untuk mendapatkan self esteem, harga diri yang baik gitu. Kalau harga dirinya buruk, sudah pasti konsep dirinya juga akan buruk gitu. Yang kedua, terus ini terjadi karena akademik. Stres akademik itu adalah dia pergi ke sekolah Ustaz, tapi hanya proses gurunya nggak ngerti dengan proses perkembangannya gitu. Yang tahunya gurunya itu adalah memindahkan matematik ke dia, cara mengerjakan pekerjaan matematik seperti apa, fisika seperti apa, tapi gurunya nggak nyentuh gitu karena gurunya nggak ngerti. Gurunya pegang anak SD, tapi sebenarnya gurunya nggak mengerti tentang perkembangan anak kelas 3 SD. Sehingga opening kelas kelas 3 SD itu sama aja dengan opening anak kelas 6 gitu Ustaz Nasrullah. Opening anak kelas 6 sama aja dengan openingnya anak kelas 2 SMP gitu. Nah, kenapa ini terjadi? Karena memang gurunya tugas lebih banyak guru milih ngajarkan biologi, nggak peduli dengan perkembangan emosional anak, perkembangan intelektual anak gitu. Nah, terjadilah stres ini. Stres akademik dan stres pengasuhan ini Ustaz Nasrullah menyumbang sekarang. Nah, kalau yang dapat data itu hampir 20 juta anak-anak Indonesia berpotensi depresi. 20 juta lebih gitu ya berpotensi depresi karena mengalami dua stres besar ini terjadi di rumah, terjadi di sekolah. Beda cara guru di rumah, di sekolah, beda cara ayah dan ibunya di rumah. Nah, yang terakhir itu type. Ini hasil yang di bawah Rasulullah, hasil-hasil yang anak-anak mengalami ini yang 93 dari 100 anak SD sudah mengakses pornografi karena mereka only, mereka bored gitu. Nggak ada kehangatan, nggak ada canda, nggak ada ketawa, nggak ada apa. Akhirnya mereka memilih yang gadget gitu Ustaz Rasulullah gitu karena di gadget itu mendapatkan
banyak contohnya dan ibu pernah main game apa ya suka games karena di games itu kalau ini Ustaz Nasrullah kalau dia naik dari grade 1 ke grade 2 itu banyak sekali apresiasi gitu Ustaz. Tepuk tangan yang ribuan jumlahnya, ada musiknya teteng 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 kamu juara gitu. Ada tulisannya, ada sparklingnya gitu. Itu kan fitrah ya Bapak dan Ibu ya. Nah, anak-anak sementara di rumah dia komunikasi dengan ayahnya, dibilang ayah aku berhasil mengerjakan pekerjaan yang sangat susah luar biasa kata bu guru Pak Guru. Ayahnya hanya cuma bilang, ya Alhamdulillah. Selesai sudah. Itu Bapak Ibu. Dia bilang sama ibunya juga, ibunya sehingga apa? Anak-anak mengalami lonely yang sangat luar biasa secara emosional. Itu nggak ada pujian, nggak ada penghargaan. Tapi sementara dia pegang game, dia main games, itu semua fitrahnya ada di situ gitu loh, Ustaz. Dan ayah dan bunda dipuji, dihargai. Bayangkan itu ada rekaman tepuk tangan yang ribuan jumlahnya gitu. Hanya dia ketika dia naik grade 1 ke grade 2. Yang terakhir anak yang cepat lelah, yang terakhir gitu. Ini contoh-contoh di bawah 21 dari 10 anak remaja kita itu kecenderungan aborsi itu sangat tinggi. Artinya kalau diaborsi, pasti anak remaja kita itu sudah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Nah, kalau di BKKBN menyebutkan 63 dari 100 remaja kita sudah melakukan hubungan seks di luar nikah gitu, terutama anak perempuan sebenarnya. Ini fenomena apa sebabnya Ayah di Irwan? Salah satu yang tadi saya sebutkan itu Ustadz adalah karena fenomena fatherless tadi itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang namanya itu anak yang Putus-putus Ustaz. laki-lakinya. Suaranya putus-putus. Oh, Masya Allah. Mohon doa nih Ustadz, karena saya memang jauh nih live-nya. Ibu Bapak mohon maaf saya dari Maluku Utara ya di mudah-mudahan jaringan masih insya Allah. Tapi sejauh ini masih masih terdengar ya Ustaz? Ya, Alhamdulillah. Dengar Ustaz. Nah, ibu bapak yang kedua itu fenomena father hunger dan daddy issues. Father hunger itu adalah anak laki-laki yang tidak optimal atau terabaikan kelaki-lakiannya, terutama oleh ayahnya. Gitu. Jadi yang tadi saya sebutkan usia-usia terutama usia 8 sampai umur 15 tahun di mana di roadmap pengasuhan anak laki-laki itu harusnya anak laki-laki itu disimulasikan kelaki-lakiannya Ustaz Nasrullah gitu. Jadi ayahnya melatih kalau dia mengalami kekecewaan, ayahnya melatih bagaimana cara laki-laki menyelesaikan kekecewaan itu. Kalau anak laki-lakinya di usia itu mengalami misalnya penolakan, ayahnya mengambil alih membimbing dia untuk menyelesaikan persoalan itu. Karena anak laki-laki kita kan memang targetnya adalah bagaimana nanti dia menjadi seorang laki-laki yang punya kelaki-lakian yang utuh gitu. Itu father hunger. Nah, ketika anak laki-laki tidak terabaikan kelaki-lakiannya itu, di bawah saya tuliskan itu anak laki-laki kecenderungannya seperti sangat sekarang besar ya Mas Ustaz Rasulullahnya Ustaz Nasrullah ya, kecenderungan narkoba, anak-anak yang apa stroberi dan lain-lain itu, bunuh diri gitu karena tidak ada kelaki-lakian gitu yang ini, terus kriminal juga sangat tinggi. Kalau daddy issues itu adalah anak perempuan itu yang tadi saya sebutkan seks bebas ya. Kemudian soal lesbi ya, yang BKKBN menyebutkan 63% ya, anak-anak kecil menjalankan sesuatu yang berbeda itu karena memang dia nggak punya sosok ayah gitu yang menjaga dia, memuji dia, menghargai dia gitu. Jadi ketika dia di yang lain gitu, yang seharusnya didapatkan dari ayahnya, selesai sudah persoalannya. Banyak sekali anak-anak kita yang terjebak gitu ya, anak-anak perempuan muda kita yang terjebak hanya karena dipuji, karena di apa ya di ulang tahunnya diberikan hadiah bisa menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam dalam hidupnya. Itu kita nyebutnya Dedi Isus. Nah, Dedi Isus dan Father Hanger itu di bawah ya, ibu dan bapak di bawah. Ada indikasinya anaknya rendah harga diri yang terkait dengan self esteem tadi itu, terus kemudian mm, perasaan marah dan lain-lain. Baik. Kemudian ketiga dan bunda adalah fenomena fatherless ini
ya adalah fenomena yang anak usia biologisnya lebih matang dari usia psikologisnya. Kalau idealnya kan Ustaz Nasrullah adalah seperti Allah mengingatkan, jangan tinggalkan anak yang lemah gitu ya. Nah, anak yang lemah itu pengertiannya adalah anak-anak yang usia biologisnya lebih matang dari usia psikologisnya gitu. Jadi anak-anak harusnya adalah anak-anak yang harusnya ya Bapak dan Ibu, harusnya adalah anak-anak yang usia kematangan psikisnya mendahului kematangan seimbang atau mendahului kematangan biologisnya. Itu tujuan kita. Nah, yang banyak terjadi itu yang generasi stroberi. Generasi stroberi itu generasi yang umurnya sudah misalnya 15-16 tahun tapi perkembangan psikologisnya di bawah umur 16 tahun Ustaz Nasrullah gitu ya. Umurnya sudah 20 tahun tapi kalau ada masalah menyelesaikan masalahnya seperti anak umur kelas 4 SD, kelas 5 SD gitu. Nah, itu generasi yang tidak kita inginkan dan itu fenomenanya banyak ya. Sekarang orang sering menyebutnya dengan generasi stroberi, ada generasi durian montong dan lain-lain gitu. Oh ya, Bunda ya. Nah, idealnya kita adalah perkembangannya, usia perkembangannya itu melebihi usia kronologisnya atau usia biologisnya. Jadi yang 4 itu Ustaz Nasrullah harus fisik itu, perkembangan fisik itu ada 4 perkembangan yang mendahului perkembangan fisik. Ya, ada pertumbuhan fisik. Satu, perkembangan spiritual. Jadi kalau anak kita umurnya 14-15 tahun, secara spiritualnya dia harus lebih dari matang dari umur 15 tahun. Gitu ya. Secara emosional, secara intelektual dan lain-lain. Uh, Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu adalah yang nomor 5 fenomenanya adalah fenomena orang tua di dalam ini juga penyumbang yang banyak nih Ustaz. Penyumbang yang banyak anak-anak mendapatkan fatherless menjadi anak fatherless behavior itu karena kondisi pernikahan orang tuanya. Ada pernikahan yang sedunia orang tuanya tapi nggak sesurga. Jadi antara bapak dan ibunya ada dunianya sama, tapi agenda surganya nggak sama gitu Ustaz. Yang ibunya pengennya hijrah, yang bapaknya enggak gitu. Yang ibunya pengen menjaga sesuatu yang sangat islami gitu, sementara bapaknya enggak. Yang ibunya pengen anak-anaknya itu tumbuh dengan sentuhan-sentuhan islami, sementara bapaknya enggak gitu. Nah, ini dampaknya kepada anak-anak pastinya. Anak-anak akan bingung gitu misalnya kalau anaknya yang satu kata ayah kalau dia makan di depan ayahnya pakai tangan kiri, ayahnya diam aja gitu. Tapi kalau anak yang makan makan tangan kiri depan ibunya, ibunya ngurus gitu. Ini enggak, nah Allah dan Rasulnya senangnya kalau kita makan tangan kanan. Jadi anak-anak mendapatkan sepasang bapak dan ibunya, bapak dan ibunya agenda dunia sama tapi agenda surganya nggak sama. Ini membingungkan buat anak-anak. Kemudian yang paling berat lagi itu dampaknya buat anak-anak adalah ketika di rumah serumah tapi nggak sejiwa. Jadi suami istri secara fisik dia ketemu setiap hari, tetapi jiwa mereka udah nggak ketemu sebenarnya. Nah, salah satunya adalah mereka melalui rumah tangga itu dengan berpura-pura di dalam rumah tangga, pura-pura bahagia. Nah, ini yang paling berat Ustaz Nasrullah, yang banyak sekali kalau saya mendampingi anak-anak yang fatherless behavior itu adalah eh, kecenderungan bapak dengan ibunya itu berpura-pura sebenarnya, pura-pura sakinah gitu, mau pura-pura bahagia gitu. Karena pernikahannya sudah demi orang, bukan demi Allah gitu. Pernikahan itu demi orang tua, demi mertua, demi kantor, nggak enak disebut oleh teman-teman, oh aku kenapa ini. Jadi demi teman, demi ini gitu. Jadi bukan lagi demi Allah gitu pernikahan. Baik. Nah, yang terakhir ada fenomena yang sering Bapak Ibu temukan itu namanya fatherless behavior. Nah, fatherless behavior itu adalah anak-anak yang di setiap tahap perkembangan itu tidak mendapatkan stimulasi dan simulasi yang optimal dari ayahnya. Nah, ini saya buatkan biasanya sebelum anak lahir sampai 0 sampai 2 tahun itu anak-anak mendapatkan misalnya gini, mendapatkan calon ayah yang a man but a boy gitu loh Ustaz Rasulullah. Jadi sebelum dia menjadi ayah, ayahnya itu ya sebelum punya anak, ayahnya itu laki-laki secara fisik tapi a boy secara perkembangan gitu. Jadi calon ayah yang badannya bagus gitu, tapi dia sebenarnya a boy bukan 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 a man gitu. Nah, ketika dia menjadi istri nanti di suami kan dia
Nah, gitu ya. Nah, ketika dia Allah berikan amanahkan anak, absent husband ini kecenderungannya akan menjadi absent father. Nah, absent father itu adalah penyumbang fatherless behavior ini. Fatherless ini. Jadi ketika absent fatherless behavior ini salah satu disebabkan oleh karena absent father. Absent father itu disebabkan karena absent husband. Absent husband itu disebabkan karena sebelum menikah gitu dia nggak menyelesaikan persoalan man but a boy ini gitu ya. Jadi sebelum menikah itu badannya bagus gitu, tapi tapi dia pengecutnya luar biasa gitu. Tapi orangnya suka menunda-nunda gitu, akhirnya nggak muncul. Nah, kemudian ketika 2 sampai 4 tahun, anak-anak yang fatherless behavior ini akan kehilangan tokoh ayah di benak anak. Tokoh itu lebih kepada fisik sebenarnya, Ustaz Nasrullah. Jadi anak-anak 2-4 tahun itu kehilangan ayahnya yang bermain gitu, ayahnya bercerita karena ayahnya ada tapi ayahnya nggak melakukan perannya, tapi ayahnya ada tapi ayahnya nggak bermain. Kalau bermain gitu ayahnya ngasih alat mainan, ayahnya juga mainin gitu loh Bapak Ibu ya. Ayahnya main WA, ayahnya main game, sementara ayahnya dengan anaknya nggak terlibat dan terikat gitu. Sehingga di umur-umur di mana anak-anak itu harus mendapatkan sentuhan-sentuhan fisik dari ayahnya, skin touch dari ayahnya, dia nggak mendapatkan itu. Ada ayahnya ada, gitu. Ayah ada yang dekat dia ada dekat dia, gitu. Tapi ayahnya nggak memerankan itu. Maka terjadilah fatherless ini. Kemudian secara sederhananya adalah umur 4 sampai 7 tahun, anak-anak tidak hanya kehilangan tokoh, tokoh itu lebih kepada fisik ya, Ustaz Teguh, Ustaz Nasrullah, tapi juga kehilangan peran. Itu peran itu lebih kepada psikologis sebenarnya gitu. Jadi sudahlah dia nggak mendapatkan ayahnya secara fisik, dia nggak mendapatkan ayah juga secara psikologis. Maksudnya apa ya Irwan? Dia nggak mendapatkan pujian gitu ya. Anaknya di umur 4 sampai 7 tahun itu kadang-kadang kan habis pulang dari sekolah, dari PAUD, dari TK, apa ya, menggeh gitu ke ayahnya. Aku tadi kata kata Bu Guru hebat mewarnainya ya gitu. Sementara anak itu butuh pujian, sementara ayahnya nggak memberikan pujian. Kenapa? Karena ayahnya nggak hadir secara peran, nggak hadir secara psikologis itu. Jadi nggak, anak-anak kantong jiwanya itu terabaikan. Maka jadilah yang jadilah fatherless behavior itu. Nah, kemudian 8 sampai 15 tahun itu Bapak dan Ibu ini kehilangan, anak-anak kehilangan tokoh yang mensimulasikan bagaimana dia menjadi seorang laki-laki, bagaimana menjadi seorang perempuan. Kenapa ini nggak ada? Karena di rumah itu nggak ada proyek akil balik, gitu Bapak Ibu ya. Jadi di rumah itu sama sekali bisa jadi Bapak Ibunya nggak mengerti, ketika anaknya balik harus dikejar akilnya gitu. Bisa jadi karena memang nggak ada pengetahuan tentang itu sehingga nggak ada akil baliknya itu. Ketika hormonnya Ustadz Nasrullah, anak-anak umur sampai 15 tahun itu hormonnya itu naik tuh hampir 800% gitu. Itu kan sangat susah bagi anak-anak untuk mengelola gitu. Artinya apa? Anak di usia itu membutuhkan ada coach gitu, ada coach gitu, Ustaz Rasulullah, ada pelatih gitu yang mendampingi dia bagaimana mengelola apa ya, rasa ingin dekat dengan lawan jenis gitu ya, bagaimana mengelola amarah gitu ya, karena itu naiknya habis 800% gitu. Tetapi anak-anak nggak mendapatkan itu dari ayahnya. Nah, maka terjadilah fatherless itu, dan kemudian fatherless itu akan membuat anak-anak menjadi fatherless behavior. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang harus kita berikan kepada anak-anak dari ayahnya itu simpelnya dua sebenarnya. Nah, saya menuliskannya, satu namanya peran, yang kedua itu namanya tokoh. Kalau peran itu lebih kepada psikologisnya, Ustaz. Lebih kepada psikologis itu kebutuhan anak terhadap spiritual ayah, kebutuhan anak terhadap pengembangan fitrah emosionalnya, sosialnya. Nah, kalau itu lebih kepada fisik, ya, fisik. Nah, tadi saya menyebutkan ada di umur-umur tertentu yang ayah itu butuh betul secara fisik. Misalnya 2 sampai 4 tahun itu anak-anak sangat membutuhkan skin touch atau skin to skin dengan ayahnya di usia-usia itu. Nah, baik Bapak dan Ibu yang melakukan semua ta'ala, apa yang harus kita lakukan? Saya menyimpulkannya kalau di dunia pengasuhan keayahan itu ada dua. Jadilah ayah yang hadir. Ayah hadir tidak hanya hadir, nanti kita akan jelaskan, tidak hanya hadir secara fisik tapi juga hadir secara psikologis. Tidak juga hanya hadir secara psikologis tapi hadir juga secara berkesabaran, hadir secara kesadaran, nanti kita lihat. Dan yang kedua adalah jadilah ayah yang juara gitu. Nah, hadir itu Bapak Ibu adalah otomatis uh,
ayah yang di rumah itu dia punya roadmap pengasuhan. Roadmap pengasuhan itu maksud saya gini, Ustaz Nasrullah dan Bapak dan Ibu, ayah yang punya gitu anak ini mau dijadikan apa kelak kemudian hari gitu. Ngasuh anak itu apa tujuannya? Nanti untuk mencapai tujuan itu seperti apa yang harus kita lakukan ketika anak usia 0 sampai 7 tahun? Apa yang harus kita lakukan ketika anak usia 7 sampai 10 tahun? Apa yang harus kita lakukan ketika anak 10 sampai 15 tahun? Nah, ini Ustadz yang saya menyarankannya, kalau ini kita nggak punya agak susah gitu ya. Bayangkan saya harus ke Surabaya, tapi saya nggak ngerti gitu ke Surabaya itu naik apa gitu loh, Ustadz, gitu ya. Nanti malah kalau geruduk malah nggak nyampe gitu. Nah, sama dengan yang paling ditakutkan ulama itu adalah orang tua yang nanti muflis, gitu. Orang tua yang nanti di depan Allah itu bangkrut gitu. Merasa di dunia ini habis-habisan, padahal sebenarnya bukan itu yang diinginkan sama Allah. Kenapa kita bisa menjadi orang tua yang bangkrut? Karena kita nggak punya roadmap-nya. Kita punya anak, kita punya mengedidik dan mengasuh anak, tapi kita nggak punya tujuannya kemana, targetnya apa-apa gitu. Saya berhusnuzon ayah dan bunda, mudah-mudahan kita sudah punya ini. Sehingga kita nanti memudahkan untuk mengurus roadmap pengasuhan anak-anak, kita bisa mengarahkan anak laki-laki itu targetnya seperti apa, anak perempuan targetnya seperti apa. Nah, ini saya juga bersangka baik kepada ayah dan bunda, mudah-mudahan ayah sudah punya ini, bunda sudah punya ini, sehingga lebih mudah kita untuk menjalankan amanahnya Allah yang Allah sebutkan, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran itu. Jadi bagaimana mendidik anak laki-laki sudah tahu, kita tahu dengan persis seperti apa, mendidik anak perempuan seperti apa. Mendidik anak laki-laki itu targetnya nanti di umur 21 tahun, 23 tahun, ada kelaki-lakiannya sudah ada. Setidak-tidaknya saya menuliskan di sini ada sekitar 7 kelaki-lakian. Itu harusnya sudah ada di umur 21 tahun, 23 tahun ke atas. Gitu ya, Bunda ya. Nah, untuk mendapatkan kelaki-lakian ini, nggak bisa kita paksakan mendadak. Harus dimulainya misalnya di usia 0 sampai 7 tahun. Kenapa para ibu sering menghatamkan sirah di usia 0 sampai 7 tahun? Karena kita sedang memasukkan kelaki-lakian Rasulullah SAW ke imprimnya anak-anak kita. Anak-anak kita ngerti gitu, nggak ngerti sebenarnya gitu. Tetapi dia akan menyimpan dalam cerita ibunya bahwa Rasulullah itu adalah seorang laki-laki yang suka nolong orang. Nah, nolong orang itu adalah kelaki-lakian. Rasulullah itu adalah orang yang sangat tawadu, hebat prestasinya. Nah, menjadi Abdullah itu adalah bagian dari kelaki-lakian. Ya, Bapak Ibu. Demikian juga dengan anak kita yang perempuan gitu. Anak perempuan kita itu targetnya nanti ketika dia usia 21 tahun, 23 tahun ke atas itu kita pastikan ada keperempuanannya. Boleh dia menjadi seorang insinyur ayah Iron boleh, menjadi seorang ekonom terkenal boleh. Tapi pastikanlah ketika dia menjadi ekonom terbaik, menjadi insinyur terbaik yang kaya raya itu, dia tetap menghormati suaminya. Kenapa? Karena kita sudah menjelaskan kepada dia, mencontohkan kepada dia, mengenalkan 4 perempuan yang disebut Rasulullah SAW gitu yang harus kita kenalkan kepada anak perempuan kita. Nah, nanti ibu 0 sampai 7 tahun ibu kenalkan 4 perempuan yang disuruh Rasulullah SAW ini. Bunda Maryam, Bunda Khadijah, Bunda Fatimah, dan Bunda Asia. Karena apa? Karena pada esensinya Tarbiyatun Nisa itu kan sebenarnya targetnya adalah bagaimana kemudian hari anak perempuan kita menjadi seorang ibu yang baik, menjadi istri yang baik, anak yang baik, dan menjadi orang yang berguna di tengah masyarakat. Nah, Ustadz Nasrullah dan Bapak dan Ibu kadang-kadang kalau kita nggak punya roadmap, kita susah gitu untuk ayah kapan hadirnya gitu Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu nih di umur ini ayah harus mengapain gitu. Di umur ini ketika anak laki-laki besar apa yang harus ayah lakukan? Kenapa ayah harus melaki-lakikan anak laki-laki gitu. Nah, itu adalah karena persoalan punya atau tidak, kita punya roadmap atau tidak gitu. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian setelah kita memastikan 2 roadmap itu yang kita punya, nah barulah kita menjelaskan yang tadi saya sebutkan, jadilah ayah yang hadir. Ayah yang hadir itu 4, ya hadir secara kronologis, itu hadir kuantitas. Maksudnya Ustadz hadir secara biologis sebenarnya, Ustadz, hadir secara fisik, ya gitu ya. Ayah Irwan, apakah setiap tahap perkembangan ada setiap perkembangan yang membutuhkan ayahnya hadir betul secara biologis, secara kuantitas, tapi ada saat tertentu memang anak-anak sebenarnya kalau nggak ada ayah secara fisik sebenarnya nggak apa-apa juga gitu, karena ibunya bisa menghandle gitu. Itu biasanya di umur-umur kecil, saat Nasrullah, di umur-umur batita ke bawah. Nah, yang kedua hadir ayah itu menjadi ayah yang hebat itu adalah hadir secara psikologis gitu. Hadir psikologis itu apa? Seperti yang tadi saya contohkan ya Bapak Ibu ya. Ayahnya itu kalau anaknya sudah umur 4 SD ke atas, umur 9 10 tahun ke atas itu, ayah itu
anaknya, tapi ayah itu lebih banyak menghargai karena kebutuhan emosionalnya tidak lagi dipuji, tapi kebutuhan emosionalnya dihargai. Jadi bayangkan Ustadz dan Bapak dan Ibu, di mana anak-anak pengen dihargai, tapi kita nggak memberikan penghargaan gitu. Kenapa? Karena kita nggak hadir secara psikologis. Kenapa nggak hadir secara psikologis? Karena kita nggak ngerti gitu perkembangan emosional anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat, hadir berkesabaran. Dan berkesabaran itu adalah hadirnya ayah mengasuh anak-anak nggak usah buru-buru karena memang masing-masing itu ada tahapan-tahapannya. Yang terakhir hadir kesadaran itu ayah hadir betul bahwa ayah sadar betul bahwa anak ini amanahnya Allah, miliknya Allah bukan milik kita. Kita sedang ketitipan saja gitu lah Bapak Ibu ya gitu. Karena nanti suatu saat Allah akan tanya bagaimana apa yang kamu lakukan terhadap apa yang kutitipkan. Gitu Bapak Ibu ya. Dan mulai hisab nanti Allah akan tanya apa yang kau lakukan kepada titipan saya ini apa. Gitulah Bapak dan Ibu. Kemudian ayah ini karena dia bisa jadi hadir secara fisik, dia nggak hadir secara psikologis, makanya saya mengatakan tak harus hadir setiap saat sebenarnya ayahnya, tapi hadir pada saat yang ada saat yang tepat. Nah, ini keterangannya Bapak dan Ibu hadir secara kronologis nih. Kronologisnya hadir secara biologis ya Ustaz Nasrullah ya, secara kuantitas maksudnya. Ini di tempat ini saya tuliskan 0,8 tahun itu ayah hadir dibagi 0 sampai 2 tahun itu ibu mutlak. Nah, tugas ayah hadir secara biologis itu gimana? Ayah memastikan sang ibu yang megang bayi 0 sampai 2 tahun itu dalam keadaan safe and secure gitu ya. Itu ayah yang hadir gitu. Jadi karena tugasnya kan berat nih. Ustaz Nasrullah di usia 0 sampai 2 tahun ini ibu kan berat banget ya tugasnya gitu. Kemudian di usia 2 sampai 7 tahun tadi saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, ayah kalau anak laki-laki itu dia mulai harus disapi pelan-pelan gitu ya. Salah satu yang diajarkan itu adalah persoalan namanya tarbiyatus syaksiyah. Tarbiyatus syaksiyah itu adalah si ayah menjelaskan kepada anak berusia 2 tahun lewat permainan, lewat main gulat itu bahwa nak kamu ini anak laki-laki muslim. Anak laki-laki muslim itu tangannya itu nggak seenaknya gitu loh Bapak Ibu ya. Ini adalah proses kehadiran secara biologis sebenarnya. Kalau bapaknya nggak main gulat, nggak ada kesempatan untuk ngomong itu kan anak. Gitu. Nah, nanti 4 sampai 7 tahun itu lebih kehadiran ayah secara fisik tuh bermain. Nah, jadi makanya anak-anak di usia ini bermainnya itu bermain yang membuat ayah terikat dan terlibat Ustaz Nasrullah. Jadi bukan mainan yang ayahnya nggak terlibat dan terlibat gitu. Ayahnya cuma nonton aja gitu. Nah ini kalau nonton aja sebenarnya nggak bagus. Bagusnya itu adalah ayah yang bermain terikat dan terlibat gitu. Masuk got gitu. Mandi hujan bareng gitu Bapak Ibu ya. Jadi ayah yang terlibat. Kemudian nanti merinjak di tahap perkembangan berikutnya itu usia-usia sekitar 8 sampai 14 tahun itu adalah proyek akhir balik yang tes. Nah, saya bersunuzon pada Bapak dan Ibu, proyek akhir balik itu ayah adalah kenapa harus hadir secara fisik? Karena ayah itu adalah PIC Ustaz Nasrullah. PIC proyeknya akhir balik itu adalah ayah. Jadi ayah adalah orang personal in charge di akhir balik itu orang yang bertanggung jawab membuat program, menjalankan program, mengawasi program, mengevaluasi program, menghebatkan program, merekomendasikan program gitu. Yang namanya program akhir balik itu. Jadi kalau yang saya sebutkan ada Daddy Issues dan Father Hunger itu ini banyak terjadi di era ini Ustaz Nasrullah 8 sampai 15 tahun itu. Dia punya ayah ada tapi nggak punya ayah secara fisik, berayah ada berayah tiada gitu. Ada ayahnya secara fisik tapi dia nggak bisa berhubungan secara emosional dengan ayahnya karena ayahnya pendiam, ayahnya jaim dan lain-lain. Kemudian Bapak dan Ibu ini hadir secara psikologis. Psikologisnya lebih kepada acara kualitas ya. Misalnya di usia 0 sampai 2 tahun itu bagaimana ayah hadir. Nah, ayah hadirlah secara kelekatan gitu. Misalnya ayah kalau mangku anak atau meluk anak itu ayah berdialog lah dengan anak. Ngerti anak 0 sampai 2 tahun nggak ngerti, tapi dia simpan sebenarnya. Nah, keterangan yang lain sama Bapak Ibu di usia 2 sampai 7 tahun itu nanti ayah kalau anak perempuan mulai diajarkan soal malu gitu ayah bunda ya. Makanya anak-anak 2 sampai 7 tahun sampai 4,5 tahun itu kalau anak perempuan keluar main ya kejar dia dan sebutkan nak kamu anak perempuan ini auratmu ditutup
gitu. Artinya kan supaya dia nanti punya rasa malu, kita permalukan dia dalam tanda petik gitu. Nah ini kalau ayah nggak mengerjakan ini, bapak dan ibu, anak-anak perempuan ya nggak mendapatkan apa-apa khawatirnya. Eh, Kemudian yang berikutnya, ayah hadir berkesadaran. Kesadaran itu ayah sadar betul bahwa anak ini amanahnya Allah, sudah barang tentu diasih dan diasuh seperti yang apa yang Allah inginkan, karena itu bukan milik kita, gitu, apa itu. Karena kita hanya ketitipan saja gitu. Jadi kita yakin betul bahwa ini amanah-amanahnya Allah, berarti memang harus dikerjakan, harus dilakukan, ditumbuh kembangkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Misalnya begini Ustaz Rasulullah. Usia 0 sampai 7 tahun itu biasanya kurikulum yang sering dipakai oleh para ulama dan para ahli-ahli itu adalah An-Nahl 78 gitu ya, Ibnu ya. Karena itu adalah bagian cara mendampingi anak 0 sampai 7 tahun itu ada di acara di di An-Nahl 78. Kemudian An-Nahl 78 itu apa saja? Ya pendengaran, penglihatan, dan kemudian hati nurani. Nah, gimana caranya ayah menyelesaikan amanah 0 sampai 7 tahun itu? Tiga caranya Ustaz Rasul: mengarahkan, membiasakan, dan meneladankan. Nah, mengarahkan itu ayah jangan fokus kepada sesuatu yang negatif, gitu ya. Fokuslah kepada sesuatu yang positif, gitu. Jadi kalau kalau anaknya mengerjakan sesuatu yang tidak baik, gitu, ayah nggak usah difokuskan diungkap yang tidak baiknya itu, tapi ayah arahkan kepada sesuatu yang baik. Nah, berikutnya sama Bapak dan Ibu, salah satu kita sadar betul bahwa anak ini amanah Allah, titipan Allah, pasti Allah memberikan juga manualnya gitu. Nah, salah satu manual yang saya dapatkan cukup terbaik di beberapa para ahli parenting itu adalah merekomendasikan Asyafat 102 ini. Jadi Asyafat 102 ini adalah salah satu metode atau kurikulum bagaimana menghebatkan anak-anak 8 sampai umur 15. Nah, yang terakhir adalah yang hadir. Jadi ada dua nih, Ustadz dan Bapak dan Ibu, anak-anak 15 tahun ke atas itu dia akan masuk ke dua jenis apa ya, jenis anak-anak yang sudah mulai remaja. Dia akan masuk ke klik namanya, akan masuk ke crowd. Klik itu adalah anak-anak usia 15 tahun ke atas itu akan ngegeng gitu. Ngegengnya itu nggak lebih sekitar 12 orang gitu. Tapi yang dimintakan itu adalah kita hadir di situ, mungkin dengan cara-cara yang smooth ya gitu Bapak Ibu. Sehingga kita tahu sebenarnya anak kita ini melakukan apa gitu. Kemudian yang terakhir adalah ayah hadir berkesabaran. Berkesabaran itu maksudnya adalah kita nggak bisa buru-buru gitu, Ustaz, gitu ya. Anak-anak di umur segini belum bisa, gitu. Nah, harus kita memberikan stimulan, mudah-mudahan akan apa ya, kita sabar betul. Nah, kita, dia anak apa misalnya di usia 0 sampai 2 tahun itu adalah dasar, fondasi, ya kita memang konsentrasinya membuat fondasi yang baik. Nah, Bapak Ibu yang melakukan semua taala, yang kedua, jadilah ayah yang juara. Nah, ayah yang juara itu adalah ayah yang tangguh ya. Ini idealnya begini Ustaz Nasrullah, gitu ya. Jadi ayah yang juara itu adalah ayah yang tangguh secara spiritual, ayah yang tangguh secara emosional, tangguh secara fisik, tangguh secara sosial, tangguh secara intelektual. Misalnya, tangguh secara spiritual itu adalah ayah yang yakin betul ke dirinya bahwa punya anak ini adalah ketitipan saja, gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Ya, kemudian ayah tangguh secara emosional, ayah yang memperbesar salah satu yang Allah berikan kepada ayah namanya tough love, gitu ya Bapak Ibu ya. Tough love, kalau beda ibu-ibu namanya tough love. Nah, tough ini adalah ayah yang secara emosional dan sosial sebenarnya adalah ayah yang bukan anak-anak kita. Kemudian tangguh secara fisik, nah saya menuliskan ini adalah Mang Jago gitu, karena memang eh, ayah butuh betul di tahap-tahap perkembangan tentu, ayah butuh anak-anak melihat fisiknya ayah. Tangguh secara sosial gitu, di membimbing anak-anak kita untuk kreatif misalnya gitu Bapak Ibu, peduli dengan orang dan lain-lain. Nah, terakhir tangguh secara intelektual. Tangguh secara intelektual itu yang kita berikan kepada anak-anak adalah anak-anak yang bisa menyelesaikan persoalan ya Bapak dan Ibu. Kemudian tugas ayah juara itu adalah tiga ini: mencintai, membimbing, dan memberikan keteladanan. Loving, coaching, dan modeling. Kalau di dunia pengasuhan, istilah loving, coaching, dan modeling itu sudah ma'ruf sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi tugas ayah juara itu cuma tiga ini: mencintai anak apa adanya,
kemudian ayah ketika punya anak-anak 21 tahun ke atas itu, ayah dan bunda hadirnya sebagai seorang coach gitu, jangan sebagai seorang teacher gitu Bapak Ibu. Coach itu banyak mendampingi sebenarnya, banyak mendampingi, memberikan respon gitu Bapak Ibu ya gitu. Nah, kemudian mungkin mencintai itu adalah apa namanya, I love you just the way you are gitu. Membimbing itu datanglah sebagai seorang pelatih gitu, terutama di umur-umur kelas 4 SD ke atas, dan keterangan itu adalah modeling, adalah contoh yang kita sampaikan, kita pertontonkan kepada anak-anak gitu, dalam keadaan suka dan keadaan duka. Ini contoh ya ayah bunda ya, mencintai anak-anak itu di bawah, agak susah kalau ayah bunda tidak mencintai sang pemilik yang memberikan anak gitu ya. Agak susah mencintai anak itu kalau bapak tidak mencintai pasangan gitu, karena itu repot sekali ya. Eh, Kemudian membimbing itu butuh dua gitu ya. Kalau kita membimbing anak-anak butuh dua, kita mengerti tentang sederhananya adalah tahap perkembangan anak gitu. Sehingga kita bisa membimbing anak kelas 3 ini dalam keadaan nyaman gitu Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Karena kita tahu tahap perkembangannya. Nah, yang kedua adalah membimbing itu membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu itu adalah jangan pernah memberikan waktu luang, tapi lebih banyak meluangkan waktu. Gitu. Nah, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah SWT, memanfaatkan ini, meneladankan, kemudian bagaimana caranya kita mengerjakan dua hal yang tadi itu. Yang pertama tadi adalah bagaimana menjadi ayah yang juara gitu, laughing, coaching, dan modeling. Yang kedua adalah bagaimana ayah sadar gitu, Bapak Ibu punya kesadaran supaya ayah bisa hadir secara fisik, secara psikologis, dan secara emosional. Mungkin itu Ustadz Nasrullah yang bisa saya sampaikan, terbatas pengetahuan saya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada gunanya, terutama buat diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Ustadz Irwan ya. Nah, ini sangat penting sekali bagi ayah khususnya karena ayah itu adalah seorang pemimpin di rumah tangga yang ada kata-kata mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi begitu ya. Jadi setiap orang itu khususnya seorang imam itu adalah pemimpin bagi keluarganya di rumah itu dan seorang ibu pemimpin di dalam rumah dalam pengurusan rumah dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu tugas seorang ayah itu sangat luar biasa sekali yaitu bagaimana agar anak itu mendapatkan jati dirinya. Misalkan seorang laki-laki, anak laki-laki menjadi laki-laki yang benar-benar laki-laki. Nah, kita banyak sekali sekarang menemukan bahwasanya anak laki-laki yang seperti yang generasi stroberi gitu, Ustaz, nggih. Yaitu bagus, bersih, akan tetapi lembek anaknya. Nah, begitu. Nah, itu jangan sampai terjadi di dalam keluarga kita. Maka dari itu, bagi seorang ayah, hendaknya kita menjadi pribadi yang bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Ya, maka dari itu jadilah ayah yang juara. Baik, sebelum menuju pertanyaan, sebelum menuju pertanyaan, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama, terima kasih kepada sponsor acara pada malam hari ini yang telah berkenan memeriahkan ngaji online pada malam hari ini, yaitu CAF dari CAF. Alhamdulillah. Terus kemudian ada juga kita menginfokan program siaga bencana, begitu Ustaz nggih. Saat ini kita ketahui bahwasanya Indonesia banyak sekali ya apa ya seringlah ada namanya bencana entah itu dari kekeringan atau longsor dan lain sebagainya. Sebenarnya mulai pertengahan tahun Indonesia sering kali menjadi langganan bencana mulai dari kekeringan hingga biasanya di akhir tahun sering terjadi banjir, longsor, dan sebagainya. Nah, yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Lewatobi di NTT yang menyebabkan lebih dari 15.000 penduduk mengungsi. Dan alhamdulillah melalui program siaga bencana YDSF telah mendirikan musola darurat di sana begitu Ustaz. Maka dari itu mari kita kuatkan kepedulian dan dukungan kita kepada para penyintas bencana. Nah, para sahabat YDSF dapat menghubungi petugas kami di nomor 081
1374566. Nah, insya Allah akan ditulis di chat ya untuk nomornya agar bisa para sahabat YDSF mencatatnya begitu. Atau langsung bisa dilihat di media sosial YDSF ya di @YDSFku untuk mendapatkan informasi bagaimana berpartisipasi dalam program siaga bencana. Nah, ini dan ini sangat menarik. Mungkin sudah ada beberapa pertanyaan, Gih. Mungkin yang ingin bertanya silahkan. eh Bu Erita, bertanya langsung atau di chat? Resen, enggak maksudnya. Bertanya langsung Ustaz. Oh, langsung, Gih. Begitu. Ya, Baik, maaf silakan. izin nggak buka Oke, video nggak silakan apa-apa Bu ya? Erita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmunya sampai saya bingung. Betul-betul padat dan juga merasa sebagai orang tua itu merasa sangat banyak sekali hutang pengasuhan yang saya lakukan sehingga harus bagaimana mengejarnya gitu ya. Eh, karena fatherless di sini kan ada ketidakhadiran orang tua itu secara fisik ataupun bisa jadi orang tuanya memang telah dipanggil seperti itu. Tapi kalau melihat di zaman Rasulullah dulu ya, Rasulullah itu ditinggal meninggal oleh ayahnya sejak di kandungan dan digantikan oleh pamannya dan kakeknya. Tapi mengapa bisa seperti itu? Kalau dibandingkan dengan teori-teori yang tadi telah diungkapkan ya secara logis dan secara syar'i, itu betul-betul harus ada penjembatan gitu. Ada sosok tokoh yang memang bisa dicontoh dan tadi kan memang tadi juga sudah disebutkan gitu bahwa siro-siro itu harus dituntaskan gitu seperti itu. Jadi yang menjadi unek-unek bagi saya itu kesenjangan itu yang menjadi PR bagi kita sebagai orang tua di zaman sekarang ini gitu ya. Di zaman yang serba memang sudah betul-betul ini ya modern dan global dan teknologi juga mendominasi dan juga masuk juga zaman akhir gitu. Tapi di sisi lain ada juga pertanyaan yang kedua itu ya, yang tadi itu gitu, ada kesenjangan itu gitu, bagaimana untuk menjembataninya. Terus kemudian yang kedua itu ada peran orang tua itu diganti oleh nenek atau mungkin karena satu hal dan satu kondisi digantikan oleh keluarganya yang lainnya. Padahal memang ayahnya masih bisa jadi ayahnya masih ada. Sehingga di saat besarnya memang yang muncul itu alhamdulillah kalau orang tuanya itu bagus dalam membackup ya, maksudnya keluarga yang lain itu membackupnya tuh bagus. Tapi memang itu terjadi satu satu apa ya pembentukan emosi yang memang tidak perfect gitu ya. Ya kita tidak menginginkan perfect, tapi ada ketertinggalan-ketertinggalan. Nah itu bagaimana kita bisa menyiasatinya padahal padahal anaknya ini sudah menjadi seorang ayah. Tapi alhamdulillah sih tidak terlalu tertinggal, tapi tetap gitu, tetap saya rasakan itu memang tidak bisa sesempurna pada saat diasuh oleh orang tuanya langsung gitu dibandingkan dengan keluarganya yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah fatherless di anak laki-laki dan di anak perempuan. Tadi yang banyak dikisahkan atau banyak di pencerahannya itu adalah bagaimana membentuk kelaki-lakian seorang anak laki-laki. Jadi di sini itu padahal seorang ayah itu adalah teladan juga bagi anak-anak perempuannya gitu. Jadi apakah di sini memang ada penelitian memang eh, untuk anak laki-laki itu lebih diprioritaskan atau lebih banyak karena mengalami banyak fatherless. Padahal anak-anak perempuan kita lihat pada saat ini juga banyak masalah-masalah yang apa namanya hinggap atau masalah-masalah yang hadir pada saat anak itu tumbuh remaja, dewasa dan juga pada saat berumah tangga sehingga kasus-kasus bunuh diri. Jadi dari sisi survei itu bagaimana gitu? Apakah memang banyak yang anak laki-laki ataupun eh, seimbang atau anak perempuan juga mengalami banyak fatherless gitu. Dari tadi kan Indonesia termasuk negara keberapa tadi ya dari sisi fatherless gitu. Terus kemudian kalau kita melihat memang ada semacam apa ya
semacam budaya apa namanya itu yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan gitu, sehingga ayah lebih bangga terhadap mempunyai anak laki-laki daripada anak perempuan, sehingga pada saat itu bisa jadi gitu yang banyak dikelola itu oleh ayah adalah anak laki-lakinya, sementara mengabaikan anak perempuan. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya. Terus kemudian yang terakhir itu adalah resonansi negatif yang dipunyai oleh seorang ayah itu tentunya sangat membekas sekali pada saat eh, beliau melakukan pengasuhan terhadap anak-anaknya. Tapi alhamdulillah gitu ya, ditutup dengan banyaknya banyaknya seorang ayah itu mengejar ketertinggalannya ataupun sadar diri dan seterusnya, sehingga tetap gitu ayah itu bahkan ada satu kata-kata gitu, cinta pertama seorang anak perempuan itu adalah ayahnya gitu, seperti itu lah. Itu resonansi negatif ini dalam dalam bahasan-bahasan ini itu menduduki hal yang dominan ataukah memang ada hal-hal lain yang lebih dominan sehingga terjadinya fatherless itu. Kalau kita melihat di ini ya di satu surat, di beberapa surat di Al-Quran itu ada 3 pilar jiwa anak. Saya ini baca dari buku gitu. Jadi satu, jiwa anak tumbuh bersama perasaan dekat dan tenang bersama orang tuanya. Quran surat Yusuf ayat 4. Kemudian anak tumbuh bersama perasaan bahwa orang tuanya adalah rujukan ilmu dan rujukan cara menjalani hidup dengan penuh kebaikan. Surat Luqman ayat 13. Yang ketiga, rasa syukur dalam jiwa anak sehingga anak tumbuh bersama perasaan penuh syukur kepada orang tuanya. Quran surat Al-Ahqaf ayat ayat 15. Jadi di sini ini juga mungkin ada masukan saja dari yang saya baca. Itu terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin tidak sistematis saya bertanya. Jadi memang kita alami banyak sekali gitu ya ketertinggalan anak-anak dalam pengasuhan ini, masalah fatherless ini. Oke. Baik, Sehingga ini tidak sekali tumbuh nih Ustaz ayah yang bertanya. teguh tadi ya, ayah yang juara tadi gitu. Oke. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih banyak Ibunda. Yang pertama itu soal gimana dulu Rasulullah dan para orang-orang hebat dahulu itu nggak ada ayahnya tapi tumbuh hebat. Nah, itu Bunda namanya tokoh dan peran. Jadi tokoh itu fisik, peran itu adalah psikologis. Mungkin secara fisik, tapi dia punya keayahan. Nah, keayahan itu lewat pamannya, lewat orang-orang sekitarnya. Nah, itu yang pertanyaan yang pertama. Jadi tadi saya jelaskan di slide yang keempat kalau nggak salah saya, ada anak-anak itu butuh dua, butuh ayah, butuh keayahan. Ada anak-anak yang nggak mendapatkan ayah, tapi dia mendapatkan keayahan gitu. Ada anak-anak yang mungkin ayahnya meninggal atau ayahnya berpisah, tapi dia mendapatkan keayahan, mungkin dari pamannya, mungkin dari guru-gurunya gitu. Nah, itu yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kalau digantikan oleh peran nenek. Ini namanya istilahnya parenting partnership, Bun. Parenting partnership itu adalah mengasuh anak-anak tidak sendiri, tapi berpartner gitu. Bisakah mensolehkan anak sendiri? Bisa, Bun. Tapi sebenarnya mensolehkan anak itu memang harus bareng-bareng gitu. Ada di tahap perkembangan tertentu secara fitrah, anak-anak itu memang tidak hanya sekedar butuh ayah dan ibunya, tidak hanya sekedar butuh ayah dan ibu atau ayah saja atau ibu saja, tapi ada tahap perkembangan tertentu yang secara fitrah anak-anak butuh orang lain. Nah, termasuklah persoalan misalnya ketika dia umur 8, 9 tahun, 10 tahun ke atas, secara fitrah perkembangan sosialnya itu sudah membutuhkan orang selain dari bapak dan ibunya. Cuman, nah saya menyarankan kalau anak-anak itu kita nanti mungkin diasuh oleh nenek dan lain, ibu bapaknya itu nggak boleh meninggalkan cek kosong gitu. Cek kosong itu maksudnya nggak boleh hanya sekedar menyerahkan, tak titip ya anak gitu ke ibunya, ke neneknya, ke eyangnya gitu. Itu namanya cek kosong gitu. Nah, harusnya tinggalkan pola asuhnya seperti apa. Misalnya kita ada sepasang suami istri yang bekerja, ninggalin cucu, ninggalin anaknya ke mbahnya atau ke eyangnya. Nggak boleh ninggalin cek kosong. Jadi
Misalnya bilang ke ibu, Bu, maaf Bu, aku dan suami dengan istri dengan suami kerja. Nah, kalau kami, prinsip kami Bun, Bu, gitu, kalau nanti dia apa makan, apa tuh polanya begini. Kalau membangunkan tuh polanya begini. Nah, yang banyak terjadi itu Bunda Erita adalah anak-anak tak dititipkan, tidak hanya kepada neneknya sebenarnya, dititipkan ke tempat pengasuhan gitu, tapi kita meninggalkan cek kosong gitu. Padahal nggak boleh meninggalkan cek kosong. Kita harus sampaikan ke anak kita bahwa ini loh cara pola kami ya seperti ini. Eh, Kemudian pertanyaan berikutnya, yang ketiga saya catat ada 7 pertanyaan em, mengenai pengasuhan yang ini mungkin hampir sama dengan kondisi saya, Mbak Erita. Saya cucu saya 3, gitu. Jadi eh, saya itu sekarang ini berhadapan dengan mantu itu. Kalau saya mengistilahkannya mantu itu sekarang kadang-kadang berubah menjadi debt collector. Debt collector itu yang tukang tagih. Tukang tagih apa? Tukang tagih kepada saya dari apa-apa yang saya nggak berikan kepada anak saya yang laki-laki gitu loh, saya gitu. Jadi menantu saya sekarang ngeluh gitu, ayah gimana mas gitu, masa gini kan aku udah nikahnya udah lama tapi nggak suka tanggung jawab gitu. Nah itu saya mengistilahkannya, bercandanya itu mantu saya debt collector gitu, mau nagihnya ke saya gitu. Ini anaknya ayah kok gitu, mana ayah gagal apa gitu. Tapi kalau udah urusan listrik mati, wah yang teriak-teriak malah dia. Ah, itu namanya nagih. Jadi em, bagaimana dengan urusan anak-anak yang sudah besar? Apakah ada kata terlambat? Nggak ada Bunda Erita gitu. Saya sampai sekarang itu Bunda dalam program membayar hutang saya kepada anak saya yang sudah menikah gitu loh. Karena saya nggak mau ngerepoti orang lain gitu ya. Ngerepoti anak orang, ngerepoti em, mertuanya gitu. Nah, gimana caranya saya cicil? Saya gini misalnya, anak saya yang pertama itu, oh istrinya ngeluh gitu soal tanggung jawab. Habis mandi, handuknya taruh di mana-mana ya, kata mantu saya gitu Bapak Ibu ya. Karena saya lupa ngasih tanggung jawab di usia-usia terbaik di mana dia harus bertanggung jawab gitu. Sekarang saya cicil, tapi saya nggak ceramah gitu loh. Karena kalau membayar hutang itu ceramah nambah hutang. Jadi saya nyicil gitu. Saya ketemu dengan anak saya, terus kemudian abang, mas harusnya gini gini gini. Menurut mas bagusnya gimana? Jadi memang pelan namanya reparenting atau riskema gitu, mengulang apa yang tidak kita aku lakukan. Kemudian tentang fatherless. Nah, tadi di slide itu, Bun, ada 2 fatherless behavior itu yang ditunjukkan, namanya father hunger itu anak laki-laki. Nah, saya bahas dua-duanya tadi. Ada yang namanya daddy issues. Daddy issues itu anak perempuan. Jadi, apakah banyak terjadi fatherless dan daddy issues? Sekarang dua-duanya banyak, Bu, di Indonesia gitu ya. Banyak sekali anak-anak yang mengalami father hunger itu yang anak laki-laki dan banyak sekali anak-anak yang malah daddy issues. Daddy issues anak laki perempuan ini adalah seperti yang tadi disentuhkan BKKBN. Anak-anak perempuan yang range umurnya 16 sampai umur sekitar 21 tahun. Di Indonesia itu 63% Bunda Erita. Anak perempuan yang sudah melakukan hubungan suami istri gitu di luar pernikahan. Apa sebabnya? Banyak sebabnya. Salah satunya adalah dia nggak punya tokoh di mana di usia 8, 9 sampai umur 15 tahun anak perempuan membutuhkan tokoh laki-laki. Laki-laki dewasa itu seperti apa? Dia nggak punya tokoh. Dia membutuhkan ketika laki-laki dia membutuhkan kata-kata sayang dari seorang laki-laki yang harusnya itu dari bapaknya, dia nggak mendapatkan itu dari bapaknya. Nah, itu yang kita sebut dengan daddy issues. Jadi kalau Bunda Erita nanya apakah banyak terjadi anak laki-laki, banyak terjadi anak laki-laki, banyak terjadi anak perempuan gitu. Kemudian berikutnya adalah yang mengutamakan budaya, yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Menurut emak saya inilah perjuangan kita, Bunda Erita. Perjuangan mengajak kepada keluarga-keluarga muda baru supaya menikah, menikah berumah tangga itu mencari rujukan yang jelas gitu. Kalau rujukan-rujukan budaya dan apa, kalau itu memang tidak rujukannya tidak jelas, nggak usah kita kerjakan gitu. Nah tadi saya menyampaikan kalau anak-anak muda yang baru nikah itu punyalah roadmap, karena memang sunnahnya punya roadmap pernikahan. Jadi tujuan menikahnya apa? Saya nyontohkan ke saya Bunda Irita, saya setelah sekian tahun menikah, saya nggak ngerti roadmap pernikahan. Sehingga
kacau balau jadinya gitu loh Ustaz. Karena nggak punya tujuan. Karena kan roadmap itu tujuan ya, salah satunya tujuan. Nah, bagi anak-anak kita yang menikah, harus kita sampaikan kepada anak tiga, ini tujuan pernikahan tuh ini loh. Kamu tujuan pernikahan tuh salah satunya Ar-Ra'd 23 itu, Ar-Ra'd 23 itu. Kamu harus ketemu nanti di surga Aden yang Allah siapkan nanti. Kamu, istrimu, anak-anakmu, mantumu, bertemu akan ketemu di sana. Cara mencapainya seperti apa? Itu yang kita sebut dengan roadmap gitu. Itu roadmap pernikahan. Yang kedua adalah supaya kita tidak membeda-bedakan, mengutamakan anak laki-laki dan perempuan gitu, anak laki-laki aja, anak perempuan saja. Makanya tadi saya contohkan ada roadmap pengasuhan Bunda Erita. Jadi gimana caranya membuat roadmap pengasuhan anak laki-laki itu jelas. Anak laki-laki itu targetnya bukan menjadikan seorang insinyur lebih dahulu, menjadi seorang ekonom terkenal bukan, tapi tugasnya di dalam terbiatul aulad itu anak laki-laki itu tugasnya adalah memastikan dia punya kelaki-lakian yang saya tuliskan 7 tadi itu. Kalau nanti dia menjadi seorang insinyur, insinyur yang laki-laki gitu Ustaz. Kalau dia menjadi seorang pemimpin, pemimpin yang laki-laki. Kalau menjadi kepala keluarga yang laki-laki gitu. Ustaz. Nah, anak perempuan juga seperti itu, punya roadmap perempuan. Nah, perempuan itu seperti apa? Rasulullah SAW menyebutkan ada 4 di dalam tarbiyatun nisa itu, pendidikan anak perempuan itu, 4 ini yang paling penting. Kepada anak perempuanmu di usia 0 sampai 7 tahun, kita harus ajarkan cerita-cerita tentang 4 perempuan ini, tentang Bunda Khadijah, Bunda Fatimah, binti Bunda Maryam, dan Bunda Asia binti Muzahim. Karena tarbiyatun nisa itu sebenarnya cuma targetnya 4 gitu. Kalau nanti ayah Irwan, anak saya perempuan saya jadi insinyur, menjadi ekonom terkenal, nggak ada masalah. Tetapi pastikan anak kita ketika kelak kemudian hari menjadi seorang perempuan, insinyur terkenal, ekonom terkenal, dia tidak zolim terhadap suaminya. Kenapa? Karena kita sudah mengajarkan kepribadian Bunda Khadijah itu seperti apa gitu, apa Bunda Erita. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, resonansi negatif. Saya menjawabnya dengan tadi Bunda, ayah juara dan ayah yang hadir itu, eh, kalau kita nanti apa, mudah-mudahan dengan ayah hadir dengan 4 kehadiran tadi itu, dengan ayah juara itu, mudah-mudahan um, kita tidak menjumpai lagi resonansi negatif yang ada di ayah gitu. Karena biasanya Bunda, resonansi negatif yang ada di ayah itu bukan ayahnya mau sebenarnya. Cuman banyak kami ini orang laki-laki ini nggak tahu aja Bunda. Jadi bukan kami nggak mau menghebatkan anak gitu, tetapi jembatan pengetahuan tuh nggak belum sampai gitu apa Ustazah, Bunda Erita. Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Makasih banyak Bunda Erita. Mudah-mudahan cukup membantu apa yang saya. Allah. Nah, iya, Ustaz. Jazakumullah khairan katsira. Tadi maaf, ada beberapa yang nggak memperhatikan ya. Ternyata Iya, iya, ada malam mungkin. Oke, Barakallahu terima fikum. kasih. Amin. Terus kemudian untuk penanya selanjutnya, Bapak Agus, nggih. Monggo silakan di unmute. Assalamualaikum. Mohon maaf suaranya jelas belum ya? Sudah. Oke, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf saya izin langsung bertanya kepada Bapak narasumber, pada Ustadz. Mungkin terkait dikit Ustadz, pertanyaan saya tadi yang saya simak dari di awal tuh gini Ustadz. Kan kita kan sebagai ayah nih Ustadz. Lah mungkin dari beberapa yang saya lihat ini terkait dengan faktor utama yang menyebabkan anak-anak remaja karena banyak yang mengalami fenomena blast gitu ya Ustaz. Nah, gimana kita sebagai orang tua kan mengatasi perasaan bosan, kesepian, marah itu stres pada anak-anak itu. Nah, takutnya ini dampak jangka panjang Ustaz. Karena akses dini terhadap konten pornografi dan usia anak-anak SD ini kan masih belum sepantasnya gitu. Mungkin langkah-langkah preventif yang dilakukan untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak remaja ini seperti apa? Dan kita sebagai orang tua, cara yang tepat meningkatkan edukasi seks yang sehat bagi remaja untuk mengurangi kan angka kehamilan di luar nikah. Karena terkait dengan yang sangat saat ini banyak itu kan dengan penyakit seksual di kalangan anak. Mungkin semoga dapat pencerahannya Ustadz terkait yang sekarang mungkin zamannya sudah tidak terkendali gitu ya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Mas Agus nih. Satu tadi Mas Agus yang kita bahas adalah
ayah itu memang dia harus hadir. Kalau nggak dihadir susah gitu karena ayah ini dia sebelum dia meninggalkan pesan, dia harus meninggalkan kesan gitu. Jadi kalau dia ingin menasihati anak, harus ada branding dulu gitu, bersendung secara personal kepada anak itu bahwa dia punya kesan terhadap ayahnya. Kalau nggak berkesan kepada anak gitu, kalau kita mau nasihat seperti apa nggak didengarkan oleh anak gitu. Kita membuat aturan-aturan apapun nggak akan anak-anak nggak ngaruh ke anak-anak karena kesan. Nah, sama seperti Rasulullah SAW sebelum sebelum Rasulullah itu kan sebelum dalam dakwah Rasulullah itu kan Rasulullah selalu meninggalkan kesan. Ya, Ustaz Nasrullah gitu. Al-Amin itu kan kesan ya, branding ya gitu loh Pak Ibu ya. Jadi menurut hemat saya satu gitu, itu yang paling utama. Maka caranya seperti apa? Yang saya sebutkan pertama itu hadir. Jadi anak-anak remaja itu nggak bisa deket sama kita kalau kita memulainya nggak punya kehadiran, nggak ada suara kita yang didengar, suara ayahnya baca Quran, suara ayahnya baca sirah gitu. Ketika anak usia 7 tahun, perkembangannya anak laki-laki itu Mas Agus, secara spiritual anak laki-laki itu sedang membutuhkan pattern beragama itu seperti apa, seorang laki-laki itu agama seperti apa, karena umur 7 tahun itu anak laki-laki khususnya itu Allah sudah berikan potensi untuk membedakan mana baik, mana buruk, mana atas, mana bawah gitu. Nah saat itu dia butuh ayah yang mencontohkan beragama itu seperti apa. Misalnya ayahnya kalau anak-anak udah umur 7 tahun 8 tahun itu subuh ke masjid gitu. Jadi bawa anaknya ke masjid nggak ngomong gitu. Ayahnya kalau ada orang yang perlu ditolong, ayahnya lagi anak-anak punya proyek nolong gitu. Nah itu adalah kehadiran yang menurut saya sebutkan tadi itu. Kenapa kita butuh kehadiran ini Mas Agus? Karena kalau ke anak-anak itu kalau kita mengkoreksi anak kita, menasihati anak kita, itu susah kalau nggak ada koneksi. Nah, koneksi itu kehadiran. Gitu. Jadi kita Mas Agus bilang yang tadi Mas Agus sebutkan itu gimana anak remaja gitu. Kita membatasi anak remaja susah kita mengkoreksi anak remaja kalau kita nggak punya koneksi dengan anak remaja gitu. Jadi kalau nggak punya koneksi itu ya kehadiran Mas Agus, kehadiran secara psikologi. Mohon maaf, Mereka itu nanti mulai suaranya putus-putus yang tadi. ya yang kalau Rasulullah menyebutkan itu 12 waktu yang ayah yang harus hadir itu waktu anak sedih, waktu anak berprestasi, waktu bersafar, pergilah maka bapak itu dianjurkan tuh sering safar gitu itu supaya anak punya koneksi dengan anak, waktu makan, waktu dia gembira, waktu berprestasi dan ada 12 waktu yang lain. Nah, Mas Agus, itu menurut saya yang penting. Kemudian anak remaja itu target kita itu menurut saya pendekatannya bukan achievement tapi attachment gitu ya. Jadi kalau anak remaja itu jangan ditanya capaian-capaiannya, hafalanmu berapa? Setiap ketemu hafalanmu berapa? Gitu. Nanti dia bosen gitu ya. Tapi yang paling itu attachment. Kamu bahagia nggak sih Mas? Gitu. Hari ini kamu apa? Gitu. Setelah itu baru bicara achievement gitu. Ya itu. Terus kemudian tadi itu bagaimana supaya kita bisa mendampingi anak remaja itu yang singkatnya Mas Agus adalah loving coaching modeling itu khas itu anak remaja gitu. Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail lakukan yang tiga ini. Kenapa begitu suksesnya Nabi Ibrahim? Nabi Ismail waktu itu kan remaja ya, dia umur 2 digit gitu. Jadi beliau punya tiga ini mencintai anak remaja beliau itu apa adanya, nggak boleh membanding-bandingkan, nggak boleh apa gitu. Jadi I love you just the way you are gitu, itu satu. Makanya Nabi Ismail itu membalas cinta Nabi Ibrahim habis-habisan, pol-polan gitu, luar biasa itu gitu. Kemudian yang kedua adalah coaching. Jadi Mas Agus ketika berhadapan dengan anak remaja itu jangan datangnya anak remaja as a teacher tapi as a coach. Jadi lebih banyak membimbing sebenarnya, menjadi pelatih sebenarnya. Nah, pelatih itu nggak banyak ngomong, Mas Agus. Pelatih itu banyak mendengar, gitu ya. Makanya dengan anak remaja itu jangan punyai, yang harus dipunyai itu adalah bukan keterampilan berbicara, tapi dengan listening skill dimiliki gitu. Nah itu pas buat anak remaja. Jadi nanti hubungan dia misalnya persoalan kenapa kamu bergaul dengan anak-anak seperti itu, kenapa kamu melakukan itu lebih kita sebenarnya hadir sebagai coach gitu. Nah, berarti memang ilmu coachingnya harus ditambah gitu. Kalau kalau datang sebagai seorang guru gitu, guru itu
bukan guru yang maksudnya bukan saya ini ya contoh saja. Jadi kalau anak-anak yang umur-umur di bawah remaja itu pinjamkan istilahnya gitu Ustaz Nasrullah, Mas Agus, pinjamkan mulutnya anak-anak di bawah remaja ya, pinjamkan mulutnya 70%, kupingnya 30%. Lah kalau anak remaja itu pinjamkan mulutnya 30% saja, kupingnya yang 70% gitu. Nah, itu masuk tuh anak-anak remaja itu masuk. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga adalah modeling. Jadi sarannya ke anak remaja itu keteladanan. Nah, kemudian kalau kita sudah ini dengan anak remaja itu perlu seorang ayah atau seorang guru laki-laki atau seorang pendamping punya ketegasan, ketegaan gitu. Nah, anak remaja itu sudah harus dikenalkan dengan namanya konsekuensi, bukan hukuman ya, Mas. Konsekuensi. Konsekuensi itu adalah kita diskusikan dengan anak remaja kita gitu. Mas, ayah maunya seperti ini gitu karena begini begini menurutmu gimana gitu sama seperti Nabi Ibrahim tanya ke Nabi Ismail, Mas, kata Nabi Ibrahim, maaf nih Allah yambi, Allah nyuruh menyembelihmu, tapi pertanyaan Nabi Ibrahim itu adalah menurutmu pendapatmu apa, nah, gitu loh Mas Agus. Jadi memang menarik sekali dengan anak remaja itu ya begitu gitu Mas gitu. Jadi komunikasikan ini loh mau ayah itu seperti ini, maghrib dengan isya itu nggak ada yang pegang handphone. Kenapa nggak ada pegang handphone? Kita ini bapak dengan kamu nggak ketemu lama. Seharian bapak kerja, kamu sekolah. Kamu dengan ibumu nggak ketemu. Kamu dengan adikmu nggak ketemu. Kita ketemunya maghrib dengan isya. Isya udah pada tidur. Setelah isya pada tidur. Lah kalau maghrib itu kita masih pegang handphone masing-masing, kapan kita ketemunya? Jelasin gitu. Nah menurutmu gimana? Ya. Setelah itu apa? Ambil kesepakatan. Ambil kesempatan. Jadi kalau maghrib ada yang pegang handphone, konsekuensinya gini loh. Kamu sepakat nggak? Sepakat. Nah itulah gunanya ayah. Ketika konsekuensi sudah disepakati, besok kita dapati anak pegang handphone. Tegakkan konsekuensi ini karena menegakkan konsekuensi itu haknya anak. Anak-anak remaja itu haknya. Jadi ini Mas Agus, kalau anak remaja itu, anak remaja khususnya anak laki-laki sebenarnya, kalau dia kumpul tidak ada sistem, tidak ada pemimpin, tidak ada aturan, kacau balau itu. Gitu. Nah, jadi anak-anak kita jelas gitu ya. Nah, sepakati. Kalau besok ternyata dia pegang handphone, tegakkan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah hak anak remaja, Mas Agus. Dan kewajiban. Itu sebabnya kenapa anak-anak remaja itu butuh ayah yang enggak, bukan ayah yang pelangak-pelongo itu loh, bukan ayah yang nanak nono, bukan. Tapi ayah yang punya ketegasan-ketegaan, karena itu haknya anak. Kalau anak nggak mendapatkan ketegasan-ketegaan, nggak mendapatkan konsekuensi, anak remaja 15, 60, 20 tahun ke atas, Mas Agus, dia itu hanya bisa amar ma'ruf tapi nggak bisa naik mungkar. Anak kita, remaja kita akan jadi korban, gitu. Dia akan menjadi follower terus, gitu. Tapi dia susah untuk menjadi leader, gitu. Dia akan posisi akan dibully terus, tapi dia susah untuk melawan karena apa? Karena nggak terbiasa dengan ketegasan-ketegaan itu. Maaf ya Mas Agus, itu mungkin yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, menarik Iya. sekali jawabannya. Ini saya pernah Alhamdulillah. Jazakumullah Ustaz. Waalaikumsalam Mas Agus. Iya, saya sampaikan terima kasih banyak Ustaz. Iya, sami-sami. Pencerahannya, Ustaz. Sami-sami Mas. Saya begini Ustaz, saya pernah dulu waktu pas makan siang kalau tidak salah itu. Juga saya menarik karena ada percakapan antara anak dan ayah ketika itu. Jadi menariknya itu ayahnya itu sangat interest dengan apa yang cerita anaknya begitu Ustaz. Jadi kayak apa yang dilakukan seharian. Jadi ayahnya itu kayak menyambung begitu. Sebenarnya mungkin dalam hati ayahnya tuh ya tahu sebenarnya itu jawabannya, tapi memancing bagaimana pendapatmu nak, pendapatmu seperti apa begitu. Jadi anaknya akhirnya bercerita dan sebagainya. Iya. Akhirnya jadi anak itu kayak apa ya, mempunyai inisiatif bagaimana sih Betul. selesaikan permasalahannya seperti itu. Sedangkan ayah itu hanya menggiring Iya. bagaimana anak itu bisa menemukan solusi yang dia hadapi ketika di sekolah atau mungkin waktu dengan teman-temannya begitu nggak sih? Iya. Oke. Itu Ya. istilahnya ini Mas apa Ustaz? Namanya BMM. BMM itu melatihkan kepada anak kita untuk berpikir, menganalisa dan memutuskan gitu. Nah, kemudian yang kedua itu kalau istilahnya keayahan itu namanya showing up. Jadi ayah itu memang harus showing up gitu bahwa ketika anaknya ngomong, ayahnya gini, ya Allah, Masya Allah. Terus gimana dek?
Allahu Akbar, gitu loh. Itu showing up, gitu. Showing up itu adalah bagian dari ayah yang tadi itu yang tangguh itu sebenarnya gitu. Kalau yang tadi itu BMM itu memang anak-anak memang harus dilatihkan itu, Ustaz, gitu, dilatihkan. Terutama sih sebenarnya 10 tahun ke atas. 10 tahun ke atas tuh dia harus punya BMM skill itu yang kalau saya mengistilahkannya BMM skill. Anak kalau apa-apa itu yang 10 tahun ke atas jangan diselesaikan. Harusnya ditanya, menurut kamu gimana, Mas? Oh, aku tuh dibully ya, gitu. Iya, menurut kamu tuh gimana? Bagusnya seperti apa? Ya, kalau menurut aku sih sebenarnya, aku sih kesel sebenarnya. Kesel, tapi aku nggak jadi kesel. Aku nggak jadi kesel. Karena ayah tahu nggak, anak yang membuli aku itu, aku baru tahu, bapaknya itu udah 1 tahun nggak kerja. Jadi anaknya memang stresan. Oh gitu ya anak. Jadi gimana? Ya sudah, aku memaafkan saja. Coba ayah kalau terjadi itu sama aku gimana? Ah, oh, baik nak. Nanti keputusanmu gimana? Oh ya udah, aku nanti besok ke sekolahan ya aku bilang sama anaknya aku sudah memaafkan kamu, tapi boleh nggak kamu misalnya gini 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 gitu. Ah itu apa? Ustaz Nasrullah. Baik. Masya Allah, kalau Ya, di saya di Maluku sekarang sudah hampir jam berapa ya? jam 10 Hampir berarti. jam 11 nih. Jam 11 nggih. Iya, jam 11 nih ya, ya. Ya, Baik. ya. Eh, Pertanyaan terakhir nggih. Mungkin satu lagi Ustadz mungkin nggih. Dari Pak Wahyu, yaitu kasus pura-pura berumah tangga Ustadz sering Ya, ditemui. Bagaimana ya. solusi terhadap kasus seperti ini? Ada kasus teman saya kadang eh, ketika dibicarakan juga tidak bisa mendapatkan titik temu, rasa capek, kecewa, suntuk seperti tidak bisa terobati lagi hingga Iya, berucap kata berpisah. Mohon pencerahannya Ustadz. Nggih. iya. Ini memang banyak ya, Mas Wahyu, kejadiannya. Kita kadang-kadang juga nggak bisa bohong. Kadang-kadang kita juga pernah mengalami itu dalam rumah tangga kita, gitu, Mas. Tetapi menurut hemat saya, satu adalah memang kembali kepada intention, kembali kepada niat. Karena niat ini adalah pangkal dari segala sesuatunya. Ayo kita ngelihat lagi intention kita menikah dalam rangka apa sebenarnya. Gitu, apa niat kita. Kalau niat kita masih baik, menurut hemat saya sangat bisa diperjuangkan gitu. Jadi kalau niatnya memang sudah enggak gitu loh, sudah apa susahnya luar biasa. Mau konseling kemanapun kepada para ahli, oh niatnya udah enggak mau gitu loh Ustaz gitu. Jadi menurut hemat saya perbaharui niat gitu, perbaharui niat. Jadi kan ininya Mas Wahyu adalah satu intention, yang kedua yang harus kita lakukan itu attention. Ya, attention itu adalah ketika kita perbarui intention kita. Attention itu adalah bagaimana kita menghebatkan niat ini. Jadi niat itu kan nggak bisa hanya ya Allah kita kembali lagi untuk bahwa sebenarnya adalah bahwa kita berniat masuk surga bareng-bareng, bahwa di dalam rumah tangga ini antara kita aku dengan kamu itu nggak bisa disatukan. Emang kita berbeda gitu, karena kita berbeda kita masuk surga bareng-bareng. Nah kemudian attention itu menghebatkan niat kita ini, misalnya mengkonsultasikan kepada orang yang ahli misalnya, atau bertanya kepada orang yang ahli di samping memang kita sudah menyerahkan diri kepada Allah gitu. Nah mudah-mudahan secara sederhana Mas Wahyu, yang pertama adalah intention, dikembalikan kepada niat gitu dalam rangka apa. Yang kedua attention. Attention itu adalah kalau niatnya masih baik gitu, masih untuk bersatu, masih apa untuk tidak hanya fokus kepada yang negatif-negatif, lakukan attention. Attention itu menghebatkan niat gitu. Mungkin cari ilmu, mungkin konsultasi, atau mungkin karena ada frozen emotion yang ada di salah satu diri ibu atau bapak yang emosinya membeku gitu, itu harus yang dicairkan gitu, adalah bagian dari attention. Mudah-mudahan Mas Agus, Allah akan mengasih hadiah nama yang ketiga itu connection. Nah, connection itu sakinah mawaddah warahmah. Jadi ketika Allah mengatakan akan aku luncurkan sakinah itu ke dalam hatimu, di atas hatimu, itu ada setelah ada dua usaha kita meluruskan niat, menghebatkan niat intention, dan menghebatkan dan memperkuat niat itu. Mudah-mudahan nanti Allah hadiahkan. Karena sakinah berhubungan kita jadi kontak kita apa kita komunikasi kita lancar dengan pasangan kita kan bukan karena kehebatan kita ya Mas Agus ya. Bukan karena keahlian kita, bukan karena kita sering ikut parenting, tetapi itu hadiahnya Allah setelah kita melakukan intention dan attention itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Semoga ini bisa menjadi apa ya pencerahan atau solusi untuk temannya Mas Agus tadi nggih. Baik, sebelum kita tutup,
saya ingin menginformasikan bahwasanya insya Allah pada Jumat 6 Desember akan diadakan ngaji online spesial Hari Ibu. Kalau saat ini Hari Ayah, di Desember ada Hari Ibu yang akan membahas bagaimana spesialnya menjadi seorang ibu. Ini sangat luar biasa sekali, nggih. Penasaran bagaimana? Nantikan informasi resmi dari dua agenda menarik tersebut di seluruh kanal medsos YDSF. Oleh karena itu, jangan lupa follow media sosial YDSF di IG, FB, dan Twitter, dan TikTok di @YDSFku. Kemudian jangan lupa subscribe juga di YouTube channel di YDSF Al-Falah. Baik, untuk penanya terbaik insya Allah akan dihubungi oleh tim kami. Nanti silahkan ditunggu ya untuk souvenirnya. Baik, sebelum kita tutup, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Irwan Rinaldi yang sudah menyempatkan waktunya yang di Maluku saat ini sudah jam 11 nggih Ustadz. Ini, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sehat selalu nggih Ustadz nggih. Amin, amin, amin. Ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan untuk para sahabat YDSF. Baik, mari kita tutup kajian ngaji online kita pada malam hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya pamit ya Ustaz. Pamit Bapak dan Ibu, maaf lahir batin nggih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.